Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning students. Welcome back to my English class with me, Miss Nita Herliani. Okay, how is life? I hope everything is going well for you. Okay, so today we will discuss about chapter 3, caption. I think some of you already familiar with this word. Mungkin kalian sudah mengenal dengan apa yang namanya caption. Okay, some of you already familiar with this word. Do you like to post something on your social media like picture or video? Or do you like to write caption based on that picture or video? Mungkin kalian sudah sering nge-post foto, video di social media kalian lalu disertakan dengan caption ya. Oke, lalu apa sih sebenarnya caption? We will start to discuss this material this week. Oke. A picture is worth 1,000 words. Apa sih artinya? Kira-kira ada yang bisa paham maksud dari kalimat itu? Oke, kita coba pahami ya. Sebuah gambar bisa berarti atau bisa beragam opininya. Artinya, ketika kita memposting sebuah gambar, semua orang akan memiliki pendapat yang berbeda, interpretasi yang berbeda. Tidak bisa kita menyamakan pendapat kita dengan pendapat orang lain. Artinya ketika kita mempost foto ke dalam sosial media kita, maksud dari postingan kita itu apa, tapi orang lain bisa mengartikannya kepada hal yang lain. Artinya makanya a picture is worth 1,000 words. Sebuah gambar itu bisa bermakna bebas atau bermakna luas gitu ya. Arti dari a picture is worth 1,000 words. Okay, let's check this out. In this lesson, you will learn, kita akan mempelajari apa aja. The first one, definition of caption. Apa sih itu caption? Yang kedua, types of caption. Ternyata caption itu ada berbagai jenis, nanti akan kita pelajari. The third one, structure of caption. Gimana struktur dari caption itu? Yang keempat, write a caption. Oke, kita nanti akan mulai menulis bagaimana membuat caption yang baik dan benar. The last one, we will have a project. Oke, di akhir video ini kalian akan diberikan satu tugas untuk membuat caption. Oke, let's check our first material. What is caption? Apa sih sebenarnya caption itu? Oke, caption noun is a short piece of text under a picture that describe the picture or explain what the people in it are doing or saying. Jadi, caption itu merupakan sebuah kata benda, a short piece atau teks yang berada di bawah gambar yang mendeskripsikan gambar tersebut atau menjelaskan apa yang orang-orang itu lakukan atau katakan, ya, itu caption. Caption means to give illustration or description to a picture, video, table, diagram, chart, or graph. Jadi caption juga bisa berarti memberikan ilustrasi atau deskripsi penjelasan lebih lanjut terhadap sebuah gambar, video, tabel, diagram, atau chart. Jadi caption tidak hanya muncul pada foto atau video saja, bisa juga muncul pada chart, diagram, ataupun grafik. Oke. Ini contoh dari chart atau grafik ya. Jadi biasanya kalian sering menemukan gambar ini mungkin di pelajaran ekonomi. Jadi ketika muncul grafik atau chart diagram ini biasanya di bawah gambar tersebut muncul keterangan untuk menjelaskan apa sih chart tersebut, apa grafik tersebut. Nah, teks tersebut, teks di bawah gambar tersebut kita namakan sebagai caption. Oke, do you get it? So, that's the meaning of caption. Itu arti dari caption, yaitu teks yang berada di bawah gambar untuk memperjelas foto atau video atau grafik tersebut ya. Oke, next. Where can you see caption? Di mana sih kalian biasanya menemukan caption? The first one, newspaper. Oke, di koran banyak nih foto-foto, lalu ada keterangan dari foto tersebut, itu namanya caption. Lalu ada magazine, majalah. Oke, internet, books, TV, and most print material that has picture. Jadi media apapun, kalau ada gambar, kalau ada video di situ, lalu ada keterangannya, pasti muncul caption di situ, ya. Oke, why we should write caption? Kenapa sih kita harus menuliskan caption? Oke. So the function of caption itself is to tell the viewers or readers about what happening in the picture, video, table, or graph. Jadi fungsi dari kenapa kita harus menuliskan caption itu selain memberikan informasi lebih jelas,
untuk memberitahu kepada pembaca atau penonton tentang apa sebenarnya yang terjadi dari gambar tersebut, dari video tersebut, dari grafik tersebut yang mungkin tidak bisa dijelaskan hanya berdasarkan gambar gitu ya. Jadi itu fungsi dari caption. Oke, so why caption important? Jadi kenapa caption itu penting? Oke, imagine if you got this picture. Coba bayangkan kalau kalian melihat gambar ini tanpa ada caption. Maybe you can guess many thing about this picture. Mungkin kalian banyak interpretasi atau banyak tebakan mengenai gambar ini apabila tidak disertai caption. Mungkin tebakan yang pertama, oh, they are Indonesian badminton player, and then they win the competition because they hold the trophy. Mungkin tebakannya ada yang lain? Karena kalau mungkin some of you didn't know who they are, mereka nggak tahu siapa, namanya mereka siapa. Mungkin tebakannya banyak ya, siapa mereka, juara keberapa, apa jenis perlombaannya, menang di negara mana dan kapan. Mungkin itu yang akan kalian pertanyakan. That's why we need to put caption. Makanya kita perlu mencantumkan caption untuk menjelaskan gambar tersebut gitu ya. So that's why foto and caption complement each other. Foto dengan caption itu saling melengkapi satu sama lain. The photo provokes the emotional reaction. Oke. Jadi kalau ketika melihat fotonya sudah menggugah reaksi penonton, reaksi pembaca untuk melihatnya, misalnya lihat foto karena orang-orangnya ganteng atau karena peristiwanya menarik, dengan ditambah caption, pembaca atau penonton itu rasa kepuasannya akan terbayar. Mereka penasaran apa yang ada di gambar, ketika membaca caption, penasaran mereka sudah terjawab dengan jelas. Jadi, foto dengan caption saling melengkapi satu sama lain ya. That's why caption is important. Itu mengapa caption itu begitu penting dengan disertai dengan foto. Oke, lalu kita masuk ke jenis-jenis dari caption. Apa saja sih jenis-jenisnya? The first one, ada yang namanya identification bar. Oke. Kalau identification bar ini captionnya cukup singkat karena hanya muncul salah satu. Bisa who is in the picture or what happened. Jadi kalau kalian ingin memasukkan caption dengan jenis identification bar, kalian cukup menyertakan teksnya menjelaskan siapa yang ada di gambar atau apa yang terjadi di gambar tersebut. Memilih ya antara who or what. Tidak boleh keduanya. Oke, lalu kalau keduanya masuknya ke jenis cut line. Oke, kalau di cut line ini muncul siapa orangnya dan apa yang terjadi. Dua-duanya harus muncul, berbeda dengan number one, identification bar. Kalau identification bar memilih salah satu antara siapa dan apa, tapi kalau di cut line dua-duanya masuk siapa dan apa. Itu harus dicantumkan di caption. Yang ketiga, summary. Oke, kalau summary itu lebih panjang, lebih lengkap karena muncul 5W. Apa saja? Who is in the picture? Siapa yang ada di gambar? What happened? Oke, apa yang terjadi? Yang ketiga, when? Kapan itu terjadi? Yang keempat, where it is happen? Di mana itu terjadi? And yang kelima, why it can happen? Kenapa itu bisa terjadi? Jadi untuk caption jenis summary ini mungkin akan lebih panjang dan lebih lengkap. Jenis yang keempat namanya expanded. Oke, sama sebenarnya dengan summary, hanya lebih komplit lagi karena ditambah 5W 1H. H-nya yang nambah yaitu how it can happen. Bagaimana itu bisa terjadi berdasarkan gambar tersebut. Jadi kalau complete expanded caption itu adalah complete caption. Caption yang sangat-sangatlah lengkap, semua jawabannya ada di situ. 5 quotes. Oke. Quotes ini biasanya sering kalian gunakan untuk di-post di sosial media kalian, Instagram misalnya, dan itu sudah familiar. Dan jangan lupa kalau ingin mencantumkan quotes, kalian harus mencantumkan dari siapa quote itu dibuat atau didapat ya. Jadi biasanya quotes sudah familiar, gambarnya apa, pakai quotes apa gitu ya biasanya. Yang keenam ada group identification. Oke, sama nih dengan poin nomor 1 identification bar. Hanya perbedaannya kalau di group identification, orang-orang yang ada di gambarnya lebih dari satu orang. Sedangkan kalau identification bar, orang-orang yang ada di fotonya hanya satu. Kalau group identification is more than one person from the picture.
Jadi kalau ketika menyebutkan serangkaian atau segrup orang di foto tersebut, menyebutkannya from left to the right. Jadi disebutkan nama orangnya dari kiri sampai kanan. Bukan dari orang yang terpenting, tapi dari kiri sampai ke kanan. So, those are the kinds of caption. Jadi ada 6 jenis caption yang bisa kalian pergunakan nanti ketika memposting foto atau gambar, ya. Oke. Okay, let's see the example of caption. Kita lihat ya, contoh-contoh dari caption. The first one, okay, I got it from my Instagram account. Ini diambil dari Instagramnya Miss Nita Herliani. I choose this picture when I am graduated. Oke, ini diambil ketika Miss baru saja lulus ya, tahun 2016. Oke, let's see my caption in 2016. Alhamdulillah, finally, emoticon graduation. It always seems impossible until it's done. Oke, kira-kira captionnya cocok tidak dengan gambarnya? Alhamdulillah, akhirnya itu terlihat tidak mungkin sampai akhirnya itu done, itu selesai. Oke, kenapa done? Karena finally I already finished my college life. Akhirnya saya menyelesaikan kuliah saya menyelesaikan tahap terakhir. Oke. Jadi kalau kalian lihat jenis ini mungkin masuk ke identification bar karena di situ ada what happened, apa yang terjadi, tidak dijelaskan who ya. Jadi kalau di kalimat ini disebutnya di caption ini jenisnya identification bar. Oke. C, the second one. Oke. Contoh ini diambil dari Jakarta Post. Kita lihat ya, kalau lihat gambarnya saja, empty class, ada kelas kosong lalu ada gurunya satu di depan. Mungkin kalau tanpa caption banyak yang menebak, oh lagi jam istirahat nih, atau gurunya lagi meriksa siswanya belum pada datang, mungkin gitu ya. Jadi banyak tebakan, banyak spekulasi kalau tanpa diberi keterangan dengan caption. Kita coba baca captionnya. An empty classroom SSD Depok Baru State Elementary School in Depok, West Java on March 16. Jadi di captionnya itu kelas kosong di SD Depok Baru, Jawa Barat 16 Maret. Jadi kira-kira ini jenisnya apa? Identification bar, karena hanya menjelaskan what happened. Tapi kalau dilihat di sini tidak ada keterangan lebih lanjut kenapa kelasnya kosong. Jadi captionnya masih belum lengkap, meskipun itu termasuk jenis identification bar ya. Kenapa kelasnya kosong gitu. The third one, oke, contoh lain masih dari Jakarta Post. Ada gambar tempat wisata, lalu ada orang duduk. Nih kira-kira apa? Duduknya istirahat atau lagi ngapain? Kita lihat captionnya. A tourist poses for a photo inside the Grand Palace in Bangkok on June 7, 2020. As it reopened for visitors following restriction to halt the spread of the COVID-19 novel coronavirus. Oke. Di situ ada who, siapa? Ada turis, oke. When, kapan? 7 Juni 2020. Where, di mana sih? Di Grand Palace Bangkok. Oke, what happened? Apa yang terjadi di situ? Jadi turisnya lagi ngambil foto, lagi duduk buat take a picture. Oke, why? Kenapa? Jadi di sini adalah tempat wisata di Thailand sudah mulai dibuka, tapi tetap dengan mengikuti protokoler pencegahan COVID. Jadi ini termasuk jenis yang mana? Summary, karena ada 5 W di situ muncul ya. Oke, the next one. Oke, I get this from our school Instagram. Oke, dari Instagram SMA Pasundan 3 Bandung. Oke, kalau di sini di postnya poster ya. Rindu sekolahku berkarya di rumah. Kamis dan Jumat 24 sampai 25 September 2020. Oke, bisa kalian baca di situ sudah jelas di posternya. Lalu kita lihat captionnya. Ayo ikuti perlombaannya. Di situ tidak perlu lagi ditulis apa perlombaannya karena it's already stated from the poster, karena di posternya sudah jelas lomba apa saja. Jadi di captionnya you don't have to write down again the information if the picture is already clear. Kalau di gambarnya sudah jelas, di captionnya tidak perlu lagi kalian diperjelas kembali, tidak perlu menulis panjang-panjang. Adik-adik ikuti dan meriahkan keseruan perlombaan seni antar kelas 10, 11, dan 12 SMA Pasundan 3 Bandung. Oke, caption ini cukup bagus karena di posternya tidak tertulis untuk kelas siapa, sedangkan di caption diberi penjelasan tambahan untuk kelas 10, 11, dan 12. Jadi caption ini sudah sangat, it's a good caption, ya, sudah sangat bagus.
Okay, the next one. Okay, ada gambar orang security checking the temperature of someone. Kita baca captionnya. A security officer checks a resident's temperature at the entrance to the Gelora Bung Karno Sport Complex in Jakarta on June 6, 2020. A surging number of cases and that prompted the Jakarta administration to reimpose a large-scale social restriction (PSBB) in September and ordered people to stay at home. Oke, kalau kita melihat gambarnya saja, ngapain sih security ngecek suhu orang yang lagi naik sepeda, ngapain dan kemana, gitu ya. Kalau kita lihat captionnya, di situ ada who, siapa? Yang pertama ada security-nya, lalu ada pengunjungnya. What happened? Apa yang terjadi? Dia jadi security-nya ngecek suhu buat pengunjung yang ke Gelora Bung Karno. Where? Di mana? Di Gelora Bung Karno. When? Kapan? 6 Juni 2020. And what? Kenapa harus dicek? Ya, kembali lagi untuk mengikuti protokol kesehatan. Dan why? Kenapa itu perlu? Karena ada a number of case and death. Karena meningkatnya jumlah penderita COVID dan juga jumlah kematian akibat COVID, makanya dibuka kembali atau dicanangkan kembali PSBB di Jakarta. Mungkin ini termasuk jenis yang expanded caption karena ada 5W dan 1H. Jadi ini cukup lengkap dan bagus caption. Oke, the last one is still on my Instagram account. Oke, ini jenis yang quotes. I put it some quotes ya. You don't choose your family, they are God gives to you. Oke, Pak Miss memilih quotes ini tapi my mistake I didn't write from whom I took the caption. Bukan salahnya, kurangnya di sini adalah Miss tidak mencantumkan caption itu dari siapa, quotes itu dari siapa. Harusnya ditulis ya, asalnya dari mana. Kamu tidak memilih keluargamu, tapi mereka adalah kado dari Tuhan untukmu. Oke, kenapa gambarnya seperti ini? Karena ini adalah teman-teman PPL Miss ya, yang sudah dianggap sebagai keluarga karena saking kompaknya. Gitu. Jadi boleh kalian menceritakan dengan menggunakan quotes selama itu masih berhubungan dengan gambarnya. Gitu ya. Oke, those are the example of caption. Itu beberapa jenis caption dan juga contoh-contohnya. Sekarang kita lihat, ada use simple present tense. Oke, kalau dalam menulis caption, yang pertama menggunakan simple present tense. Yang kedua, there are 5 W and 1 H. Ada 5W, 1H in some kind of caption. Jadi di beberapa caption, pakai 5W, 1H. Yang tadi jenisnya ada summary dan juga expanded caption. And then don't state the obvious, give some information that the reader may not know. Gitu. Jadi kalau misalkan di gambarnya sudah jelas, di contoh poster yang lomba tadi, di captionnya tidak perlu lagi ditulis panjang karena mungkin di gambarnya sudah jelas. Tapi kebalikannya, kalau misalkan di gambarnya tidak begitu jelas, you can add some information from the caption. Kalau di gambarnya belum jelas, di captionnya boleh diberikan informasi tambahan. Gitu ya. The fourth one, if a caption is included with a full story or article, keep it short, only 1 until 2 sentences. Oke. Biasanya kalau di koran, lalu di majalah, ada caption beserta artikelnya. Captionnya tidak perlu panjang-panjang, cukup 1-2 kalimat saja. Tapi kebalikan, kalau misalkan tidak ada ceritanya, tidak ada artikelnya, mungkin ketika kalian mempost di Instagram, itu kan tidak ada artikel, tidak ada cerita. Boleh 3-5 kalimat selama itu sesuai dengan apa yang ingin dijelaskan berdasarkan gambar. If caption stand alone, nah yang tadi kalau captionnya berdiri sendiri, tanpa ada ceritanya, tanpa ada artikelnya, 3-5 kalimat itu cukup. Jadi ini beberapa tips to write caption, beberapa tips untuk menulis caption. Karena somehow, based on my experience and also teenagers right now, karena kadang caption itu sekarang mungkin bukan sekedar caption yang sebenarnya, hanya sebatas gaya-gayaan, ingin dapat like yang banyak dari orang lain, ya. Jadi kadang gambarnya apa, captionnya kemana, gitu. Ya, makanya a picture is worth 1,000 words. Gambar itu bisa berinterpretasi berbeda-beda ke tiap orangnya. Oke, so jadi contoh nih, kadang ketika melihat Instagram atau sosial media siswa,
Atau ketika memposting, misalkan ada gambar kalian lagi ngopi sendirian, lagi ngopi nih sendirian, judulnya sendiri lebih baik. Memang sih, betul, kalian minum kopinya sendiri. Tapi kan itu termasuk sindiran ya, sarkas. Tidak ada maksud yang digambarkan atau dijelaskan dari gambar tersebut. Memang sudah tahu minumnya sendirian, sendiri lebih baik gitu. Tapi it will be better ketika lebih baik ketika caption itu menjelaskan apa yang maksud yang ada di gambar, karena sekarang caption itu bukan mendeskripsikan gambar. Kalau sekarang malah mendeskripsikan how was your feeling kalian itu seperti apa. Jadi fungsi dari caption akan jadi berbeda ketika kalian memposting sebuah gambar. Caption yang seharusnya fungsinya mendeskripsikan sebuah gambar, menjelaskan informasi lebih lanjut terhadap gambar, malah mendeskripsikan perasaan kalian. Itu kan jauh berbeda dengan fungsi caption yang sebenarnya. That's why you have to start to write a good caption. Kalian sudah harus mulai membuat atau menulis caption yang baik. Dan bisa diikuti tips yang Miss jelaskan tadi ya. Jadi jangan gambar kemana, caption kemana. Jangan hanya untuk mengejar like, jumlah like, atau quotes-quotes yang lagi in misalnya gitu ya. Oke, let's start with the project. Kita masuk ke project tugas dari materi caption. Take two picture. Kalian bisa mengambil 2 gambar, boleh dilihat dari galeri kalian, atau boleh mengambil foto di lingkungan sekitar rumah, atau bahkan boleh dari internet. And write the caption for each picture. Tulis masing-masing caption untuk setiap gambarnya. Note the caption should identify what, who, when, where, and why. Oke, sekarang mencoba untuk membuat caption yang lengkap, minimal ada 5W-nya. Apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Ya, minimal ada 5 itu. Next, upload them on your Instagram account. Silahkan di-upload 2 foto tersebut di Instagram kalian. Kalau kalian tidak punya akun Instagram sendiri, boleh pakai Instagram kelas. Jangan lupa cantumkan nama dan kelas. Use hashtag, jangan lupa pakai hashtagnya caption project, hashtag SMA PAS 3BDG, hashtag learn from home. Pengumpulan untuk kelas 12 keseluruhan terakhir tanggal 11 Oktober 2020. Jadi segera dipilih gambar yang mau dipost, lalu dibuat caption yang bagus dan baik ya. Seperti itu. Oke. I think that's all for me. If you have any question, you can drop out the question on the comment below. And then don't forget to like, comment, and subscribe our school channel. See you on another video. I hope we can meet again in the next chapter. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day, everyone.